berikutnya adalah konflik kepercayaan gitu. Jadi adanya ketidakpercayaan ataupun adanya pengkhianatan itu kan ya sering lah ya kita temui di buku-buku novel mengenai seseorang kekasih yang tidak percaya dengan kekasihnya gitu, ataupun juga bahkan adanya pengkhianatan ya sekarang kayaknya lagi rame ya teman-teman ya, pengkhianatan dalam bidang apapun lah ya, di bidang dari bidang politik sampai bidang percintaan itu penuh dengan pengkhianatan sekarang kan. Nah, jadi itulah salah satu sumber konflik gitu. Jadi kita sering kalau di kehidupan sehari-hari lah kita sering melihat selebritis itulah ya, itu kan mereka pasti konflik ya, sama dengan sebuah kisah novel kan, pasti kalau ada yang salah satu selingkuh tanda petik ya tentu ya akan menyebabkan konflik dalam hubungan mereka gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah konflik batin gitu. Konflik batin itu mungkin lebih kepada pertentangan antara baik dan benar ya. Tadi kalau konflik internal kan lebih umum tadi yang saya bilang, karena masalah keraguan, masalah ketidakpercayaan, kemudian masalah ketidakpercayaan diri, kemudian masalah rasa bersalah. Nah, kalau konflik batin itu lebih kepada pertentangan baik dan benar gitu. Makanya misalnya apakah kita akan bertindak sesuatu itu kita akan melakukan atau tidak tuh. Karena kalau kita lakukan itu sebetulnya ada perbuatan yang salah, kita tahu gitu. Tapi kalau tidak kita lakukan mungkin kepentingan kita akan terganggu. Nah, itulah makanya jadi juga konflik ya, konflik di dalam diri pemeran tokoh utama gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada konflik perubahan karakter. Jadi bisa terjadi ya teman-teman. Ini misalnya contoh novel saya, maaf. Ini isi Salihah teman-teman. Jadi ceritanya mengenai suami istri pengantin baru, mereka dekat dengan dunia hiburan malam lah ya. Ketika mereka pacaran itu mereka dekat dengan dunia hiburan malam gitu. Bahkan perubahan yang terjadi pada satu tokoh, baik itu dari sisi sifatnya, baik itu dari sisi perhatian, dari sisi pekerjaan, dari sisi kegiatan dan lain-lain, itu bisa menyebabkan konflik juga dalam sebuah cerita roman ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah konflik kehilangan. Konflik kehilangan bisa terjadi ya, konflik kehilangan orang karena orang terkasih karena meninggal, ataupun juga justru kehilangan suatu barang, ataupun juga bahkan kehilangan rasa percaya pada seorang pun, itu juga bisa menyebabkan konflik yang besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman ya. Saya ulangin lagi secara ringkas, jenis-jenis konflik dalam sebuah novel roman itu bisa terjadi adalah konflik internal di dalam diri tokoh utama dari novel tersebut. Kemudian yang kedua adalah konflik antar tokoh utama gitu ya. Yang itu bisa terjadi karena biasanya salah paham itu bisa terjadi karena yang pertama karena konflik eksternal, misalnya karena adanya pengaruh campur tangan keluarga. Kemudian yang kedua adalah konflik karena adanya rintangan sosial, karena perbedaan status sosial, ataupun juga karena perbedaan budaya. Dan yang ketiga adalah karena mantan ataupun juga karena mantan pasangan ya maksudnya ya, ataupun juga yang bersaing dalam kompetisi cinta, sehingga akhirnya ya menimbulkan konflik di antara tokoh-tokoh utama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah konflik kepercayaan. Konflik kepercayaan itu ya bisa karena adanya ketidakpercayaan, ataupun juga karena adanya pengkhianatan ya perselingkuhan lah ya, bahasa ininya gitu, bahasa umumnya, sehingga ya akhirnya menyebabkan konflik gitu. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah konflik batin, yaitu biasanya pertentangan antara hal yang baik dengan hal buruk, di mana misalnya si tokohnya itu ingin melakukan hal yang buruk, akan tetapi sisi baiknya melarang. Nah, itu kan berarti ada konflik batin gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah konflik perubahan karakter. Artinya adanya perubahan karakter ataupun perubahan dalam suatu perjalanan hidup seorang tokoh utama cerita, itu dapat menimbulkan konflik pada pasangannya gitu ya, sehingga ya akhirnya itulah menjadi sumber konflik. Kemudian yang terakhir adalah konflik kehilangan, baik itu kehilangan karena kematian, kemudian atau karena kehilangan suatu yang sifatnya materi, suatu barang, ataupun bahkan kehilangan kepercayaan terhadap seseorang, terhadap pasangannya, itu juga bisa menyebabkan konflik ya. Nah, itu sih teman-teman.